Hari ini kita kembali lagi kepada seri Yosua kita ya. Seri ke-21 sudah 3 minggu ya kita nggak belajar itu. Oke, kita mengingat kembali ya. Kata kunci kitab Yosua apa? Kepemilikan, possession. Kepemilikan dari tanah Kanaan. Ayat kunci yang kita baca hari ini sama-sama Yosua 1 ayat 8. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kita masih dalam bagian yang pertama, kalau dalam bagian penaklukan Kanaan masih di operasi militer di bagian selatan ya. Orang Gibeon ditipu dan melawan koalisi 5 koalisi orang Amori. Nah, ini masih lama saudara ya. Ini Gibeon bagian yang keempat, masih ada bagian yang kelima lagi ya. Oke, ini kita sudah belajar bagaimana orang Gibeon menipu. Hari ini kita belajar tentang koalisi ya. Nah, memang sebelumnya kita tahu ya, orang Gibeon, kota besar ini datang mencari aliansi dengan Israel, dan kita sudah belajar juga arkeologi. Ini landmark ya, tetenger dalam bahasa Indonesia, tengerani dalam bahasa Jawa ya. Kalau ke Gibeon, oh itu yang ada kolam Gibeon seperti itu. Kita masih di Yosua pasal yang ke-10, ini bagian yang keempat ya. Sebelumnya, aliansi orang dengan orang Gibeon pasal 9 ditipu. Nah sekarang bicara soal pertahanan orang Gibeon. Dan sebelumnya kita belajar tentang penyebab konflik, lalu jalannya konflik. Masih separuh yang kita baca. Nah ingat ada 5 aliansi negara. Gibeon kan sudah bergabung. Gibeon sudah menyatakan bersekutu dengan Israel. Lalu sekarang negara tetangga Gibeon mengepung Gibeon, dan Gibeon minta tolong kepada Israel. Dan Yosua mengirimkan pasukannya semalam-malaman berjalan, lalu sampai di sana langsung menyerang. Nah, kalau saudara dari atas sana ya, dari Gilgal, orang Israel pergi ke Gibeon semalam-malaman. Kenapa? Ada 5 raja ya, Eglon, Lakis, Yarmut, dan Hebron mengepung Gibeon. Tapi ketika mereka diserang oleh Yosua dan Israel pasukannya, 5 aliansi ini dan Yerusalem, kelupaan ya, lari sampai ke Makeda. Itu yang terakhir minggu kemarin. Sekarang kita melihat ayatnya yang ke-11 kita lihat. 2, 3. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Nah kalau baca ini, secara logika, pikirkan kalau saudara bukan orang tua yang terima firman Tuhan, anak muda yang selalu mempertanyakan, oh berarti di sorga itu ada toko bangunan nih ya, ada batu-batu besar seperti itu. Nah bukan batu besar ya. Mujizat yang pertama mereka dilempari oleh Tuhan dan oleh batu-batu besar. Bahasa Indonesia, bahasa Ibrani pakai kata barat. Barat ini seperti hail, hujan badai, es. Nah itu. Tapi ukurannya besar. Jadi mesti dipahami ya. Ini Tuhan melempari mereka dengan batu besar. Jangan memikirkan batu kali ada di sorga lalu dilemparkan Tuhan. Tidak. Hujan es. Jadi mesti dipahami ya. Tapi saya mau tunjukkan sama saudara hujan es terbesar di abad ini saja, yang paling besar di Amerika Serikat, diameternya 7 inch.
17,8 cm gede. Melingkar 47,6 cm. Kalau ditimbang 4,5 on. Wow, hampir setengah kilo. Bukan dilempar, ya. Tapi dari langit. Nah, bayangkan batu besar kecepatannya 160 km per jam. Jatuh, ini batu yang diukur ini jatuh di badai di Aurora, Nebraska. Terberat di Amerika Serikat 3/4 kilo. Contoh yang sederhana, ini atap di kota Houston, Amerika Serikat. Jadi jangan dipikir, jujur aja ya, saya dulu kecil mengharapkan kapan Surabaya hujan es. Bener ya? Karena kita kepingin dingin. Kita negara tropis, kepingin dingin saudara. Es batu saja ukuran ya yang besar sedikit. Bukan yang mujizat ini. Lihat ya, di Detroit, Amerika Serikat itu tembok. Sama kaca mobil. Nah seperti itu. Jadi lalu saya menarik ucapan, Tuhan saya batal kalau gitu Tuhan. Karena saya dulu memikirkan hujan es itu kledik, gitu. Ambil air es atau setrup jadi es batu kan. Gitu kan dulu kan pikirannya gitu kan. Anak kecil kan pikirannya gitu saudara ya. Nah ini mobil kena hujan es. Bayangkan seperti ini. Yang membunuh ada enggak? Ada berita. Berita tahun 2013. 9 orang tewas saat badai es menghujani batu-batu besar. Ya ini memang dalam bahasa Inggris saya translate lalu saya kopas gitu saudara ya. Jadi badai hujannya sebesar batu-batu besar di desa-desa India. Ya, lihat ya, penduduknya membersihkan jalan. Saya juga ini orang kayak Indonesia disapu kerik ya. Lihat ya es batunya sak gitu loh saudara. Wow, ini di Pradesh India dan itu melanda di beberapa desa negara bahkan Andhra Pradesh 20 menit. Sawah, ladang, ternak, rumah hancur. 20 menit saja. Dan mengejutkan, nah ini tempat yang sama seperti Surabaya. Tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah. Kita Surabaya pernah ya, klotak, lalu kita keluar. Pernah lihat ya, lalu semua orang foto. Saya juga lihat, saya pegang, cilik sami ini kan. Kurang akeh, saya bilang gitu ya. Tapi mesti ditarik omongan kayak gitu. Kenapa? Nah bisa dibayangkan ini pengalaman seumur hidup bagi orang yang tinggal di 7 desa. Ya, seperti Sevala, Moinabad, Sankar, Pali. Catatan hujan es yang mematikan. Badai es paling mematikan di dunia mungkin lain lagi. India Utara sama Bangladesh. Nah ini lain, beratnya 1 kilo. Es batu yang seberat 1 kilo itu 14 April tahun 86 dicatat dalam sejarah. Laporan mengklaim batu-batu ini berukuran labu. Waluh saudara. Berapa orang yang meninggal? 92 orang. Jadi kita sedikit bisa membayangkan ya. Ternyata hujan es itu bisa membunuh orang. Sekarang bayangkan gini aja ya. Ini di Morabat, Beheri. Ini 246 orang meninggal kena hujan es. Bayangkan ya, kayak kita Surabaya di tengah jalan, hujan ala banyu, air, tapi yang datang hujan es. Pertama kali dalam sejarah dan mereka banyak yang mati. Sekarang bayangkan ini sajalah. Pernah tahu timbel kan? Dijatuhkan Tuhan, ini bentuknya es cuman dari langit. Nah bayangkan. Jadi saudara bisa membayangkan mujizat Tuhan ini melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Dan catatan Alkitab mengatakan yang dibunuh sama pedang, perang, sama yang dibunuh sama batu banyak mana?
Tidak ada apa-apanya sama pedang itu. Nah, tapi orang Amori tidak bisa melarikan diri dengan menggunakan kekuatan alam untuk berperang bagi Israel. Nah, ini yang namanya Tuhan berperang bagi mereka. Tuhan berperang bagi kita. Tuhan menyebabkan hujan es yang besar menimpa musuh. Tapi satu hal, kalau bahasa Inggris namanya bullseye. Titis bahasa Jawanya. Jitu. Saya tidak bisa membayangkan ya. Ingat ya, yang bikin hujan es itu Tuhan. Ukurannya besar, mematikan dan jitu. Jitu sekali. Harus dibayangkan itu. Nah, penjelasan terperinci dari seluruh bagian ini memberikan ilustrasi ya. Yang mencolok. Ada faktor manusia, apa itu? Tanggung jawab manusia. Tapi ada faktor ilahi, apa itu? Mujizat Tuhan. Jadi ingat ya, ayat 7, 9, 7, 8, 9, 10, 11 itu Yosua, Israel punya tanggung jawab. Tapi Tuhan kasih mujizat. Sekarang yang paling gampang ya, yang paling gampang kayak gini. Saudara doa, pengen apa? Tuhan, aku mau mungkin yang muda-muda jodoh, ya. Tapi yang tua itu apa? Beli rumah. Nah, tapi ke gereja kita pengen apa? Bangun gereja. Nah itu kan, sederhananya kan gitu kan. Tapi kita punya tanggung jawab enggak? Pengen jodoh tapi gak tahu nguber, nggak ngejar, nggak cari jodoh, nggak mau pacaran, nggak mau goda cewek, nggak mau deketin cewek, itu yang laki. Tanggung jawabnya nggak dilakukan seperti itu. Ingat ya, prajurit harus bertempur, kita harus berusaha, bergerak, berjalan, Tuhan kasih mujizat. Amin. Masih ingat enggak khotbah saya tentang balance antara kedaulatan Tuhan, tapi juga ada tanggung jawab. Saya tarik saudara 3 minggu yang lalu ya. Ingat, prajurit sedang kelelahan. Jalan kaki dari sore sepanjang malam sampai subuh. Capek sekali. Semalam-malaman mendaki dari Gibeon ke Gilgal, naik itu. Dari bawah ya, naik sampai ke Gibeon. Mendaki. 30-40 jalannya terjal, melelahkan. Dan itu 1.200 meter di medan yang sulit dan terjal itu. Tidak ada kesempatan istirahat. Tapi mereka harus perang seperti itu. Mereka melakukan tanggung jawabnya, Tuhan menyatakan mujizatnya. Bisa tangkap sesuatu dalam kehidupan kita ya. Nah sekarang saudara, Tuhan aku mau mujizat. Tuhan nyatakan kuasamu, oke. Tapi ada satu tanggung jawab dalam kehidupan kita. Ya. Sekarang kita baca ayat 12. 2, 3. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon. Dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Nah sekarang mujizat yang kedua, matahari dan bulan dihentikan. Wow. Oke, kita pikirkan jalan konflik ya. Pertempuran di Beth Horon itu makin dekat dan Yosua tahu kondisi fisik pasukannya. Ini sudah tengah hari, perang, harus istirahat, masih lama. 1:5 harus dipahami ya. 1 Israel, 5 kota. Umumnya dalam perang kuno, tidak seperti perang sekarang ya. Perang sekarang pakai kacamata yang bisa melihat malam. Kalau dulu perang sore, plit, balik. Serius. Besok disambung. Besok pagi sudah brap depan. Itu perang kuno. Nah sekarang melawan 5 negara, Yosua butuh lebih dari banyak waktu. Kalau mau melihat ya, ingat ya. Yeriko lawan 1 lawan 1. Ai 1 lawan 1.
Sekarang 1 lawan 5. Makanya Yosua doanya tuh berani sekali, dia mengajukan permintaan yang tidak biasa. Matahari berhentilah di atas Gibeon. Karena mereka kan perang atas Gibeon ya. Dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Saya agak kepo saudara ya, saudara pasti kepo ya. Lembah Ayalon itu kayak apa? Ya yang seperti ini. Jadi kalau mau tahu lembah Ayalon sekarang itu seperti ini, betul-betul lembah. Lihat ya, habis ini kita lihat klip, jangan lupa suaranya. Chef, semoga jalan klipnya ya, dalam nama Yesus. Itu ada jalan kembar di situ. Sebetulnya ujung jalannya itu masuk sebuah bukit. Jadi orang Surabaya bilang ngerong ya. Masuk dalam, keren sekali tempat ini. Kelihatan ya jalan kereta api itu ya. Cukuplah. Ayo kita baca ayat 13. 2, 3. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari sepenuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Nah, jadi ini jalannya konflik yang terakhir ya. Lihat, saat itu tengah hari, terik persis di atas kepala, lalu Yosua mengucapkan doanya. Ya, bulan pasti di cakrawala sebelah barat ya. Nah, posisi doa kilat ini. Saya tidak kurang tahu apa yang dipikirkan oleh Yosua, tapi pikiran seorang jenderal ini waktunya kurang. Kalau kita berhenti, besok dilanjut, mereka pasti lari seperti itu. Mereka tidak bisa kejar karena malam, tidak ada peralatan, mereka sudah capek. Makanya Yosua berdoa dengan penuh iman, dijawab Tuhan dengan mujizat besar. Tapi ini yang diserang oleh beberapa saintis. Kenapa? Nah ini, mujizat ini tidak cocok sama sains. Yang paling mencolok ya. Kenapa saudara ya? Lihat, karena matahari itu tidak bergerak mengelilingi bumi, betul ya? Yang betul itu, kenapa ada terang, ada gelap? Karena bumi berputar, namanya rotasi itulah. Ada rotasi, bumi berputar, tapi juga ada revolusi, bumi mengelilingi matahari. Jadi ingat ya, ada rotasi yang bikin gelap dan terang, di mana posisi kita. Nah, berarti sekarang rotasinya
kita membelakangi matahari karena kita sudah malam. Tapi ada namanya revolusi yang disebut, kenapa disebut 1 tahun? 365 seperempat hari. Nah seperti itu. Ya, tunggu dulu. Lalu kenapa kok mati? Lalu kenapa Yosua bicara kepada matahari? Kan kalau sains kan bilang harusnya ngomong dong sama matahari. Bukan ngomong sama matahari, sama bumi kan? Nah ini sebenarnya seperti ini. Nah Yosua, jawaban kita sederhana ya. Yosua itu pakai bahasa observasi. Dia bicara dari sudut pandang dan penampilan benda-benda di bumi. Mana buktinya? Orang sekarang saja dalam komunitas ilmiah pun masih bicara yang sama. Hai, coba browsing di Google. Sudah tulis ya, matahari terbit langsung. Terbit dari arah mana? Nah itu dari ini Al-Quran ya, terbit dari arah, terbit dari sebelah mana? Selalu seperti itu. Dan ingat ya, ilmu pengetahuan bahkan tanya Mbak Google, kalender, Google, jurnal selalu mencatat matahari terbit dan matahari terbenam sampai sekarang. Betul enggak? Harus dipahami seperti itu. Jadi lalu kenapa sampai sekarang orang tidak menuduh ilmu pengetahuan seperti itu? Tapi kok nyalakan Alkitab? Nah itu sederhana yang seperti itu ya. Jadi apa yang dilakukan Yosua itu ya gini nih. Yosua itu kira-kira hidup 1400 sebelum Masehi. Nah, ceritanya sekitar itu ya. Sampai sekarang 3400 tahun kemudian masih juga dilakukan seperti itu. Nah, tapi hari panjang dalam Yosua pasal 10 ini harus dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi di hari aneh itu. Banyak pilihannya. Ada yang mengusulkan komunitas ilmiah ya, ilmuwan, oh itu gerhana matahari. Tapi menyulitkan. Gerhana 24 jam. Itu menyulitkan. Tapi itu diusulkan oleh Cambridge University, ada Royal Astronomical Society, Journal Astronomy and Geophysics. Peneliti mengklaim bahwa kisah epik Alkitab Yosua 10 itu gerhana anular. Terjadi 30 Oktober 1270 sebelum Masehi. Lalu saya berkata nggak cocok. Karena Yosua itu tahun gini aja. Kitab Imamat bilangan ulangan itu 1406 sebelum Masehi. Anggap aja ini tahun kedua, tahun ketiga ya. Ya 1400 lah. Nah beda 200 tahun. Tapi dicatat dalam pemerintahan Firaun Ramses dan Merna ya. Ini gerhana matahari tertua. Tapi enggak selama 24 jam. Ada lagi yang mengatakan, oh ini bias matahari. Ya. Tapi masalahnya apa ya? Ini bukan wilayah polar itu bahasa Indonesianya itu. Kutub. Wilayah kutub itu ada beberapa wilayah sampai 2-3 bulan. Jadi tidak ada namanya malam. Jadi kalau mau tidur mesti ngerti jam tidur begitu saudara ya. Karena matahari selalu ada seperti itu. Nah, jalan yang terbaik sebagai jawaban doa Musa, Allah berikan mukjizat kedua. Melambatkan rotasi bumi sehingga satu putaran penuh yang biasanya 24 dibikin Tuhan 48. Nah kalau ditanya bukti ilmiahnya apa? Enggak ada, makanya Yosua mencatat. Kisah ini ditulis dalam kitab orang jujur. Nah dalam bahasa Ibrani kitab Yashar. Nah seperti itu. Puisi doa ayat 12 dan 13 ini dalam kitab Yashar dicatat. Jadi ini pencatatan. Nah kalau ditanya kitab biasanya mana? Memang enggak ada sekarang ya. Nah memang tapi dikutip di situ. Ini kumpulan lagu bahasa Ibrani yang dalam gaya puitis
menghormati achievement ya, pencapaian yang luar biasa itu. Bahkan ratapannya Daud di 2 Samuel pasal 1 dicatat juga dalam kitab Orang Jujur, Book of Yasar ini. Oke, saya teruskan ya. Kita balik. Tuhan yang menyebabkan menggunakan bencana, apa? Hujan es. Itu tidak alami. Ada satu lagi yang tidak alami, rotasi bumi dilambatkan. 1 kali 24 jam, jadi 48 jam. Dan itu cuma dicatat dalam kitab Yosua yang masih ada sampai sekarang. Tapi fungsinya jelas ya, memberikan Yosua dan tentaranya cukup untuk menyelesaikan pertempuran kemenangan mereka. Nah, saya mau cerita tentang bagian yang terakhir, tentang mujizat ini ya. Kita sampai belajar ayat 15 saja ya, pendek sekali. Kita baca cuma 5 ayat saja, nggak banyak. Nah ini fakta yang penting, tidak bisa diabaikan. Di Kanaan, mereka menyembah itu namanya dewa, namanya Baal. Dewa tertinggi, tinggi mereka. Baal itu salah satunya selain dewa kesuburan, dia dewa angkasa. Termasuk dewa utama, ingat ya, mereka politeisme. Politeisme Allahnya banyak. Sekarang Baal nurut sama Allah Israel. Itu bagi mereka ya. Ingat ya, Baal itu tidak ada buat kita. Tapi Baal ditundukkan. Ingat ya, Baal itu bentuknya seperti ini. Berkali-kali saya keluarkan itu. Ini ada yang terbuat dari emas. Makanya Tuhan paling benci karena ini membuat orang Israel itu jauh dari Tuhan. Nah ini dewa pangerannya bumi, dewa kesuburan, penguasa langit, penguasa bumi, dewa guntur, dewa kilat. Makanya disebut Baal itu artinya tuan, pemilik. Makanya kalau sudah lihat Seru Baal, nah, apa namanya, zamannya Gideon ya, dewa kepala laki-laki bangsa Fenisia dan Kanaan, dan dibunuh oleh Mod, lalu dihidupkan kembali oleh dewa anak, disembah di tempat yang tinggi-tinggi biasanya seperti itu. Makanya kalau saudara lihat di sesudah masa zaman raja-raja, orang Israel menyembah di tempat yang tinggi, karena itu kebiasaannya orang Kanaan. Ya, berarti mereka menyembah Baal seperti itu. Nah, Enlil sama saja ya, itu dewanya orang Sumeria seperti itu. Satu hal yang saya mau katakan, dewanya diganggu. Dan saudara bisa membayangkan ya, 5 kelompok kerajaan Amori ini takut pasti. Cepat kita mesti lari, tunggu gelap. Gak gelap-gelap. Wah itu menakutkan buat mereka itu. Dengan doa Yosua, pemimpin Israel, dewa Kanaan plus dewa semuanya dipaksa untuk patung. Besar mana seperti itu. Slide terakhir. Rahasia kemenangan Israel atas koalisi Kanaan ditemukan dalam satu frasa. Saya suka ini. Baca yang kuning. 2, 3. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Tuhan berperang ganti kita. Amin. Tapi ingat, saudara bukan bahasa kasar ya, gombloi, menengai, kelewas-kelewas. Gak bisa. Harus usaha, berjuang, kerja keras. Tapi Tuhan berperang. Gini aja paling gampang ya. Ini kan jawaban doa yang dramatis. Israel mengalami campur tangan. Kenapa? Semalam-malaman jalan, capek. Sekarang perang, kurang waktu. Tuhan kasih mujizat. Hujan es batu yang besar. Waktu diperpanjang. Waktu diperpanjang untuk apa? Supaya mereka perang. Oke, ini penerapan terakhir buat kita semuanya ya. Abad ke-19 akhir, Taiwan yang lagi ribut ini ya sama Cina ya. Orang Taiwan pada masa di akhir abad 19 pernah dibikin dalam satu film ya, sebelum penjajahan Jepang itu. Itu orang-orangnya persis seperti orang daya-daya gitu ya.
Mereka punya apa ya? Punya kemampuan masih rendah, kesehatan, tingkat kesehatannya masih sangat rendah, pengobatannya sederhana. Tapi misionaris-misionaris dari barat Kristen datang ke tempat itu, dan biasanya kan selalu kan misionaris itu biasanya pertama kali melalui rumah sakit pengobatan, dokter masuk gitu. Ada dokter yang bernama Dr. Maxwell, dia misionaris yang berasal dari Inggris. Dan merekrut sampai ada seorang dari Taiwan yang pertama kali bisa jadi dokter dan jadi Kristen. Nah, direkrut dalam rumah sakit kecilnya Dr. Maxwell itu. Tujuannya satu ya, melalui pelayanan mereka banyak orang diselamatkan, sederhana seperti itu. Nah, suatu ketika ada seorang anak kecil yang dari desa datang dan minta obat untuk ibunya. Mama saya sakit, demam tinggi, malaria. Karena di situ banyak hutan ya. Ditanya, kamu dari mana? Ya, desaku 2 jam dari sini. Lewat hutan, lembah, sungai, jalan setapak, sawah, lalu itu desa saya. Dan dokter Lin ini kasih obat. Oh, ini obat ya. Ketika pulang, itu jam 3 itu dikasih obat. Jam 5, apotek kamar obatnya mau tutup, lalu perawatnya ngecek, jeder, salah obat. Jadi obatnya tertukar. Obat itu seharusnya, jadi ini botolnya obat malaria, dan di sini botol yang sama tapi isinya disinfektan. Botolnya mirip, isinya mirip, warnanya mirip, cairannya mirip, tapi beda. Nah, tergesa-gesa dikasih obat. Dan dokter ini bilang, kalau obat ini diminum mamanya, ini pembunuh, disinfektan ini obat keras, pembunuh kuman untuk khusus mensterilkan kamar operasi. Kalau diminum, ususnya mama yang sakit itu terbakar dan pasti mati. Mereka lihat jam 5, kurang. Atau kurang 5, kurang 10. Berapa perjalanannya tadi itu anak itu ngaku? 2 jam. Berarti mau sampai kan? Lapor sama dokter Maxwell. Tidak ada lagi yang kita bisa lakukan. Kita doa. Dikumpulkan semua suster, dokter Lin, semuanya doa. Mungkin saya rasa dokter Lin yang paling doanya gugup, saudara ya. Tuhan, sudah hampir jam 5. Kami tidak mungkin mengejar Tuhan. Lagian tidak tahu desanya itu di mana. Cuma tahu ke jurusan sana seperti itu. Dr. Maxwell memimpin doa jam 5 kurang itu. Tuhan, kami membuat kecerobohan besar, kami buat dosa. Ampuni kami Tuhan. Nyawa ibu terancam. Tolong kami salah memberikan obat supaya tidak diminum Tuhan. Bubar, rumah sakitnya ditutup, sudah malam. Ingat ya, ini akhir abad 19. Dr. Lin memilih jaga malam, menunggu anak kecil itu kembali. Ditunggu tengah malam, tidak balik. Subuh rumah sakit itu diketok. Yang balik siapa? Anak kecil itu. Mukanya sudah pucat. Dr. Lin berkata, kalau saya ya mati aku. Betul ya? Anak itu berkata, Dr. Lin berkata dalam hatinya, ini akhir hidupnya. Kemarin saya sudah mau dekat rumah, saya lari, jatuh dokter, botolnya pecah, tumpah semua dokter. Saya tidak mungkin kembali ke tempat ini, sudah malam. Saya subuh-subuh berangkat dok, minta obat lagi. Saudara jadi Dr. Lin gimana saudara? Doa orang benar, yakin didoakan. Sangat besar
ada mujizat Tuhan. Amin. Tuhan masih ada mujizat buat saudara dan saya.